Film ini bermula di sebuah apartemen di mana seorang ani-ani bernama Mika baru saja pindah ke sana. Pasangan Mika ini adalah pria bernama Van. Berhubung dirinya adalah seorang ani-ani, Mika harus rela sering ditinggal pergi oleh Van yang punya keluarga sendiri di luar sana. Alhasil Mika sering merasa kesepian. Suatu hari ketika Mika sedang gabut, ia diam-diam mengamati tetangganya yang sedang bermesraan di depan kamar apartemen. Kebetulan tetangganya itu juga seorang ani-ani bernama Alice dan pasangannya adalah Michael. Gara-gara melihat peristiwa itu, hasrat Mika jadi bergejolak. Ia pun langsung menghubungi Van dan minta dipuaskan lewat sebuah percakapan nakal. Sayangnya percakapan mereka terputus gara-gara Van diajak ngobrol istrinya. Daripada suntuk, gara-gara hasratnya tidak tersalurkan, Mika pun memutuskan untuk nongkrong di sebuah diskotik. Di sana ia bertemu dengan Alice. Melihat tetangga barunya ada di tempat itu, Alice pun segera menghampirinya dan membuka obrolan. Tanpa ragu, Alice mengaku kalau dirinya adalah seorang ani-ani. Mika pun membalas ia juga sama seperti Alice. Setelah tahu kalau Mika sedang sedih gara-gara kesepian, Alice pun mengajaknya minum-minum sampai mabuk. Keesokan paginya, Mika bangun dengan kondisi kebingungan karena ia berada di rumah Alice dan tidur bersebelahan dengan wanita itu. Mereka juga tidak mengenakan apapun. Mika pun langsung bergegas pulang tanpa menghiraukan Alice yang membujuknya untuk sarapan bersama. Selesai mandi, Mika jadi kepikiran kalau tadi ia sudah tidak sopan pada Alice. Dengan membawakan sekotak makanan, Mika pun pergi menemui tetangganya itu. Scene kemudian beralih ke apartemennya Alice, di mana Alice dan Mika sedang menyantap makanan tadi bersama-sama. Sadar kalau Mika masih murung seperti kemarin, Alice pun memberikan saran dan praktek agar Van betah dengannya. Mulai dari cara berdandan hingga servis di atas ranjang diajarkan Alice pada Mika. Dan beberapa hari kemudian ketika Van datang berkunjung, Mika langsung mempraktekannya. Sayangnya meski begitu, tidak ada perubahan dari sikap Van terhadapnya. Baka hindi ata ako makapunta dyan mamaya eh. Suatu hari, Alice dan Mika kebetulan bertemu di lift apartemen. Pada Mika yang lagi-lagi memasang wajah murung, Alice bertanya mau pergi kemana. Mika pun menjawab mau beli makanan untuk ulang tahunnya. Wanita itu juga menambahkan kalau makanan tersebut untuk dirinya sendiri karena Van tidak bisa datang. Dengan langkah gontai, Mika pun keluar dari lift itu. Malam harinya, ketika Mika sedang minum-minum sendirian di apartemennya, tiba-tiba Alice datang dengan membawa kue ulang tahun. Mika pun nampak senang dengan kejutan tersebut dan mengajak Alice untuk gabung bersamanya. Di bawah pengaruh minuman, dua wanita itu saling bertukar cerita tentang sedihnya menjadi wanita simpanan. Daripada hanya mendapatkan setengah cinta dari pasangan mereka, Alice pun mengusulkan agar mereka berdua saling mencintai saja. Mahal na kaya nang ibigay sa atin. Sayang na lang. Mika yang sudah bosan dengan kondisinya pun akhirnya menurut saja ketika Alice mengajaknya bermesraan. Karena ketagihan, mereka mengulangnya lagi di hari-hari berikutnya. Lambat laun hati Alice dan Mika jadi saling terpaut. Sehingga ketika pasangan mereka datang berkunjung, Alice dan Mika malah cuek-cuek saja, bahkan berharap mereka cepat pergi dari sana. Alice dan Mika pengennya berduaan saja. Ina. Suatu hari, Mika kedatangan seorang tamu wanita dengan anak dalam gendongannya.
Ternyata mereka adalah istri dan anaknya Van. Dengan penuh amarah, wanita itu mencaci maki Mika dan pulang setelah mendaratkan tangannya dengan keras di pipi simpanan suaminya itu. Alice yang mendengar keributan itu langsung keluar kamar dan menyabarkan Mika. Sayangnya di sini Mika masih emosi sehingga marah-marah pada Alice. Kak! Sejak saat itu, Mika menolak menemui Alice. Alice pun berusaha membesarkan hati tetangganya itu lewat voice note yang dikirimkannya. Setelah 3 bulan hilang kontak, Alice dan Mika tanpa sengaja bertemu di sebuah kafe. Mereka pun mengobrol dan dari sana diketahui kalau mereka sudah putus dengan pasangannya masing-masing. Senyum di bibir mereka pun menjadi sebuah persetujuan kalau kini mereka bisa sama-sama. Film ini pun selesai. Bakit hindi masunog? Kailangan mo rin haluin ng haluin. Di awal film diperlihatkan sepasang kekasih yang sedang dalam perjalanan menuju sebuah rumah di pedesaan. Mereka adalah Mindy dan Renald. Rencananya selama seminggu ke depan, Mindy dan Renald akan menginap di rumah kenalan mereka di desa itu. Mindy ingin sebelum mereka menikah, dirinya dan Renald merasakan hidup susah. Katanya hitung-hitung sebagai ujian. Meskipun terlihat keberatan, Renald tidak bisa menolak permintaan wanita yang dicintainya itu. Setelah berjalan kaki cukup jauh, sampailah sepasang kekasih itu di rumah yang mereka tuju. Kedatangan Mindy dan Renald disambut dengan senyum sumringah serta pelukan hangat dari wanita bernama C. C ini ternyata adalah mantan pengasuh Mindy ketika masih kecil dulu. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, Mindy dan C terlihat sangat akrab. Setelah merasa cukup melepas rindu, C kemudian mengajak 2 tamunya itu untuk masuk dan berkeliling rumah. Rumah itu memang sempit dan sangat sederhana. Tapi C tidak masalah karena ia menganggapnya sebagai liburan sekaligus reuni dengan mantan pengasuhnya dulu. Tidak lama kemudian muncullah suami dari C yang bernama Aldrus. Sambil menyambut tamunya, Aldrus dan C nampak tidak sungkan menunjukkan kemesraan mereka. Sementara Mindy dan Renald hanya bisa tersenyum risih melihat adegan tersebut. Malam harinya di hadapan C, Mindy mengaku kagum bagaimana mereka bisa hidup bahagia di tempat yang susah sinyal seperti itu. Mindy juga menambahkan kalau ia ingin mengajak Renald untuk merasakan bagaimana hidup yang sesungguhnya. Dari percakapan tersebut bisa disimpulkan kalau Mindy dan Renald berasal dari keluarga kaya. Agar C tidak terbebani dengan keberadaannya dan Renald di rumah itu, Mindy pun memberikan sejumlah uang sebagai ongkos numpang tinggal. Selain kepanasan, malam itu Mindy dan Renald susah tidur karena ada suara berisik dari kamar sebelah. Ternyata C dan Aldrus sedang asik bermesraan. Akhirnya Mindy dan Renald pun terpancing untuk melakukan hal yang sama. Keesokan paginya ketika mereka berempat sarapan bersama, C dan Aldrus lagi-lagi pamer kemesraan lewat suap-suapan makanan. Sialnya ketika meniru pasangan itu, Mindy keselak duri ikan. Beruntung di sana ada C yang sigap menolongnya. Okay ka lang?
Selesai sarapan, Renald kemudian mencari sinyal di pekarangan belakang. Kebetulan di sana ada kamar mandi, dan saat itu C dan Aldrus sedang mandi sama-sama. Ternyata mereka tidak hanya mandi, tapi juga mesra-mesraan. Dari luar, Renald nampak menikmati suara yang dihasilkan dari perbuatan suami istri itu. Kasihkan Renald pun mendadak buyar ketika Mindy memanggilnya untuk ngobrol. Malam harinya, ketika sedang berduaan dengan Mindy, Renald mengutarakan keresahannya. Pria itu bilang kalau cara Mindy melihat Aldrus nampak berbeda. Mindy pun langsung menyanggahnya. Katanya Aldrus bukan tipenya dan Renald jauh lebih tampan dari Aldrus. Mendengar hal itu, Renald jadi tenang. Keesokan paginya, ketika Mindy membantu C masak-masak, ada yang aneh di antara dua wanita itu. Kedekatan mereka nampak terlalu berlebihan. Dahan-dahan. Sanayan lang yan. Pero alam mo, Ternyata hasil masakan tadi adalah untuk dijual pada warga desa, dan yang bertugas untuk menjualnya berkeliling desa adalah Aldrus. Berhubung sekarang ada Renald di sana, Aldrus pun juga mengajaknya berjualan. Nah, saat mereka berjualan, Renald mendapati kalau Aldrus membiarkan ibu-ibu yang membeli dagangan mereka menggrepe tubuhnya. Aldrus pun menjelaskan kalau itu adalah bagian dari bisnis dan istrinya telah mengetahui hal tersebut. Oh, piliin mo na yung mga pwede na ito. Ketika sedang berdua dengan Aldrus, Renald merasa ada yang aneh dari perlakuan pria itu terhadapnya. Dengan sengaja, Aldrus sering memepet tubuh Renald. Saking berdampaknya peristiwa itu, Renald sampai terbayang wajah Aldrus ketika bermesraan dengan Mindy. Hal yang sama ternyata juga dialami oleh Mindy. Ketika sedang bermesraan dengan Renald, ia malah terbayang wajah C. Keberadaan mereka di rumah itu nampaknya membuat Renald dan Mindy tersadar dengan orientasi mereka sebenarnya. Mindy tertarik pada C, sedangkan Renald masih setengah ragu akan perasaannya pada Aldrus. Akhirnya pada suatu malam, dua pasangan di rumah itu mengikuti kata hati mereka. Mindy, Renald, C, dan Aldrus nekat bermesraan berempat. Keesokan paginya setelah peristiwa itu, Mindy dan Renald nampaknya ingin kembali memastikan orientasi mereka. Di rumah, Mindy bermesraan dengan C, sedangkan di hutan, Renald dan Aldrus juga melakukan hal yang sama. Suatu hari tiba waktunya Mindy dan Renald untuk pulang. Dengan wajah murung, dua orang itu pun berpamitan pada C dan Aldrus. Di sepanjang perjalanan pulang, Mindy dan Renald bertanya dalam hati masing-masing apakah mereka akan tetap menikah. Film ini pun selesai.